Di sebuah desa kecil di Cirebon, ada seorang dukun terkenal. Katanya dia bisa bikin orang kaya mendadak lewat ritual pesugihan. Tapi ritual ini nggak biasa. Syaratnya bukan cuma tumbal, tapi juga melibatkan hal cabul yang bikin banyak orang gelap mata. Beberapa orang yang ikut ritual memang kaya raya, tapi nggak ada satupun dari mereka yang hidupnya bener-bener bahagia. Selalu ada balasan menyeramkan yang datang. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di daerah pinggiran Cirebon, ada sebuah desa yang kalau dilihat sekilas kelihatan biasa saja. Jalannya masih tanah bercampur batu, rumah-rumahnya sederhana berdinding bata merah atau papan kayu, dan kebanyakan penduduknya hidup dari bertani dan berdagang kecil-kecilan. Dari pagi sampai sore, suasana desa itu terasa tenang. Suara ayam berkokok, anak-anak kecil main layangan di pematang sawah, ibu-ibu ngobrol sambil menumbuk padi, semuanya kelihatan damai-damai saja. Tapi di balik ketenangan itu, ada satu tempat yang selalu jadi bahan omongan warga, bahkan sejak puluhan tahun lalu. Sebuah rumah tua yang berdiri agak terpisah dari rama-rama lainnya. Letaknya di pinggir jalan menuju hutan kecil, dikelilingi pohon bambu tinggi yang kalau ditiup angin, bunyinya menakutkan. Rumah itu milik seorang dukun bernama Ki Dharma. Bangunan rumahnya nggak besar, tapi kelihatan angker. Dindingnya dari kayu tua yang catnya sudah pudar, atapnya ditumbuhi lumut, dan pintu depannya selalu tertutup rapat. Di halaman depan ada sumur tua yang gak pernah dipakai warga, karena katanya airnya berbau aneh. Kadang amis kayak darah, kadang busuk kayak bangkai. Kalau malam, rumah itu gelap gulita. Cuma ada cahaya temaram dari dalam yang sesekali menyorot keluar lewat sela-sela papan. Warga desa sering bisik-bisik kalau ada orang kaya mendadak setelah mondar-mondir ke rumah Ki Dharma. Contohnya Pak Rasto, pedagang kecil yang dulu dagangannya sering rugi. Gak lama setelah beberapa kali datang ke rumah itu, hidupnya berubah drastis. Dia punya motor baru, sawahnya nambah, bahkan bisa bangun rumah permanen yang lebih mewah dibanding tetangganya. Tapi anehnya, gak lama kemudian istrinya meninggal. Dengan cara yang bikin semua orang kaget. Katanya, waktu bangun tidur, tubuh istrinya udah kering kerontang kayak pohon pisang kena layu. Kulitnya nempel ke tulang, padahal malam sebelumnya masih sehat-sehat aja. Bukan cuma Pak Rasto, Mbak Surti, janda muda yang tadinya susah banget buat nyambung hidup. Dia kerja serabutan, kadang jual gorengan, kadang ikut jadi buruh tani. Tapi entah kenapa, setelah sering ke rumah Ki Dharma, dia tiba-tiba punya warung besar, banyak pelanggan, dan uangnya ngalir terus. Orang-orang mulai curiga, apalagi karena matanya sering kelihatan sayu, kayak orang capek banget. Tapi kalau ditanya, dia cuma senyum samar. Dan anehnya lagi, anak bungsunya tiba-tiba hilang. Nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Warga yakin itu ada hubungannya dengan Ki Dharma. Di desa itu, nama Ki Dharma udah jadi semacam misteri. Orang-orang kalau ngomongin dia selalu pelan-pelan, takut kalau terdengar. Mereka percaya kalau Ki Dharma bisa ngirim sesuatu. Gak sedikit warga yang katanya pernah tiba-tiba sakit parah setelah ngejek atau nyebutin nama Ki Dharma sembarangan. Jadi, meski banyak yang takut, ada juga yang tetap mendatangi rumahnya karena tergiur janji kekayaan instan yang paling bikin merinding. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada kejadian aneh di sekitar rumah itu. Orang-orang yang lewat mengaku dengar suara perempuan menangis dari dalam rumah. Suaranya lirih, pelan, tapi panjang kayak orang meratap penuh penderitaan. Kadang bercampur dengan suara laki-laki yang mengerang. Entah kesakitan atau sedang melakukan sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Seorang pemuda bernama Wawan pernah nekat lewat depan rumah itu malam-malam karena pulang dari ronda. Waktu lewat, dia dengar jelas suara tangisan perempuan. Awalnya dia kira ada orang minta tolong, tapi pas dia berhenti, suara itu mendadak hilang. Baru beberapa langkah jalan lagi, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, seolah-olah tepat di belakang telinganya. Saking takutnya, Wawan langsung lari tanpa noleh ke belakang. Sampai rumah, dia jatuh pingsan. Dan sejak malam itu, dia sering diganggu mimpi buruk. Ada juga cerita dari seorang ibu tua yang tiap malam Jumat Kliwon suka bangun buat sholat tahajud. Rumahnya nggak jauh dari tempat Ki Dharma. Katanya, waktu dia lagi ambil air wudhu, tiba-tiba dia dengar suara orang ketawa cekikikan dari arah rumah tua itu. Tapi suaranya aneh, kayak bercampur. Ada suara perempuan, ada suara laki-laki, bahkan kadang terdengar kayak suara anak kecil. Merinding setengah mati, si ibu buru-buru nutup pintu dan gak berani keluar rumah sampai pagi.
Warga desa akhirnya terbiasa dengan cerita-cerita kayak gitu. Mereka tahu ada yang nggak beres di rumah Ki Dharma, tapi nggak ada yang berani melawan. Bahkan kepala desa pun pernah coba menegur Ki Dharma secara halus. Tapi setelah itu, anak kepala desa jatuh sakit parah dan meninggal dengan kondisi misterius. Sejak itu, nggak ada lagi yang berani macam-macam. Kalau siang, Ki Dharma kadang terlihat. Kaliura Rama, tubuhnya kurus tinggi, rambutnya panjang beruban, matanya cekung dalam, dan sorot pandangannya bikin orang gak berani menatap lama-lama. Warga yang kebetulan berpapasan biasanya langsung menunduk, pura-pura sibuk atau buru-buru menghindar. Ada yang bilang, kalau matanya sampai bertemu dengan mata Ki Dharma, orang itu bisa kena sial. Satu hal yang bikin desa itu makin angker adalah cerita soal sumur di halaman rumah Ki Dharma. Katanya, sumur itu jadi tempat pembuangan tumbal pesugihan. Pernah ada anak-anak kecil yang nekat main ke sekitar sana siang bolong. Mereka ngaku lihat sesuatu ngambang di dalam sumur. Bentuknya kayak rambut panjang hitam bercampur kain putih, tapi pas mereka lari manggil orang dewasa dan balik lagi, benda itu udah hilang. Setelah kejadian itu, anak-anak nggak ada yang berani main ke dekat rumah Ki Dharma lagi. Suatu kali, ada orang luar desa yang tersesat malam-malam, kebetulan lewat depan rumah itu. Dia cerita, waktu lewat dia merasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Padahal waktu noleh, jalan sepi, nggak ada siapa-siapa, tapi tiap kali dia jalan, terdengar suara langkah kaki persis di belakangnya. Suaranya makin lama makin dekat, sampai akhirnya dia dengar ada bisikan perempuan, "Jangan lihat ke belakang." Dengan tubuh gemetar, dia langsung lari sekuat tenaga. Sampai keluar desa, sejak cerita-cerita itu makin banyak. Orang-orang desa jadi terbiasa kalau malam Jumat Kliwon, suasananya lebih sepi dari biasanya. Nggak ada yang berani keluar rumah, apalagi lewat dekat rumah Ki Dharma. Bahkan ada yang bilang, dari kejauhan bisa kelihatan bayangan perempuan duduk di teras rumah itu. Rambutnya panjang menutupi muka, badannya gemetar kayak orang kedinginan. Kalau ada yang terlalu lama melihat, bayangan itu bakal berdiri pelen-pelen lalu jalan ke arah orang yang ngelihat. Anehnya, meski begitu menyeramkan, tetap ada saja yang datang ke rumah Ki Dharma dengan maksud tertentu. Biasanya orang-orang dari luar desa yang nggak tahu banyak soal cerita angker itu. Mereka datang diam-diam, biasanya sore atau malam, lalu masuk ke rumah tanpa banyak bicara. Dan anehnya, mereka selalu keluar dengan wajah pucat. Tapi di hari-hari berikutnya, hidup mereka berubah drastis. Jadi lebih makmur, lebih kaya. Meski nggak lama kemudian selalu ada musibah yang mengikuti. Bagi warga desa, rumah Ki Dharma udah kayak kutukan yang mereka terpaksa terima. Mereka nggak bisa ngusir, nggak bisa melawan, dan cuma bisa pasrah. Makanya, setiap kali ada orang baru yang nanya soal rumah itu, warga biasanya cuma jawab singkat, "Jangan coba-coba deket-deket, kalau nggak mau celaka." Tapi meskipun begitu, rasa penasaran orang memang nggak ada habisnya. Justru karena larangan itu, ada saja orang yang pengen tahu lebih dalam. Mereka pengen lihat sendiri, pengen buktiin sendiri apa benar ada hal-hal gaib di sana. Dan itulah awal dari kisah-kisah menyeramkan yang selalu jadi bahan cerita. Turun-temurun di desa kecil itu, banyak orang di desa itu awalnya heran. Kenapa beberapa tetangganya bisa tiba-tiba kayak mendadak? Perubahan yang terjadi bukan pelampiasan, tapi benar-benar drastis, seolah-olah ada tangan gaib yang mengubah hidup mereka dalam semalam. Orang yang tadinya hidup susah, mendadak punya rumah megah, sawah berhektar-hektar, sampai mobil mewah yang bahkan jarang terlihat di desa. Orang-orang desa yang lugu tentu saja heran sekaligus iri. Tapi lama-lama, mereka mulai sadar bahwa ada pola aneh yang sama pada setiap orang yang kaya mendadak itu. Semua orang itu pernah terlihat mondar-mondar ke rumah Ki Dharma Kontapeling. Terkenal adalah Pak Rasto. Dia dulu cuma pedagang kecil yang jualan hasil bumi di pasar. Dagangannya jarang laku, sering sisa, bahkan kadang busuk sampai dibuang. Orang-orang tahu persis kalau hidupnya pas-pasan. Tapi sejak beberapa kali terlihat keluar masuk rumah Ki Dharma, keadaannya berubah drastis. Usahanya mendadak maju pesat. Pelanggan datang silih berganti. Bahkan pedagang lain yang biasanya saingan dengannya entah kenapa mulai sepi pembeli. Dalam waktu singkat, Pak Rasto bisa beli mobil baru, bangun rumah besar dengan tembok tinggi, dan sawahnya bertambah luas berkali lipat. Warga desa cuma bisa geleng-geleng kepala. Mereka nggak habis pikir gimana caranya. Tapi anehnya, meski hidupnya seolah bahagia, wajah Pak Rasto sering kelihatan murung. Matanya kosong, seperti orang yang nggak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Dan istrinya, yang dulu sehat dan ceria tiba-tiba sakit aneh. Awalnya cuma lemas, lalu makin hari tubuhnya makin kurus. Bukan kurus biasa, tapi seperti disedot habis dari dalam. Kulitnya mengeriput, tulangnya menonjol, dan matanya cekung ke dalam. Dokter yang dipanggil nggak bisa menemukan penyakit apa pun,
Hingga suatu pagi, warga dikejutkan kabar bahwa istri Pak Rasto meninggal dengan kondisi tubuh kering kerontang. Seolah-olah cairan di dalam tubuhnya lenyap begitu saja, yang bikin bulu kuduk merinding sejak kematian itu. Malam-malam warga sering melihat bayangan perempuan berdiri di teras rumah Pak Rasto. Rambutnya panjang menutupi wajah, bahunya berguncang seperti orang menangis. Kadang terdengar suara lirih, sayup-sayup, seolah memanggil nama seseorang. Kalau ada warga yang kebetulan lewat, bayangan itu akan menoleh perlahan, memperlihatkan wajah pucat kering dengan mata hitam kosong. Banyak warga yang langsung jatuh sakit setelah melihat pemandangan itu. Kejadian aneh nggak berhenti di situ. Beberapa hari setelah istrinya dikubur, ada tetangga yang melihat Pak Rasto tengah malam berdiri di halaman belakang rumahnya. Dia bicara sendiri, tapi suaranya serak-serak, kadang terdengar marah, kadang seperti memohon. Orang yang ngintip dari jauh bilang, Pak Rasto kayak lagi ngomong sama seseorang, tapi nggak ada siapa-siapa di situ, hanya angin yang berhembus. Tapi entah kenapa hawa di sekitar situ terasa dingin dan pekat, bikin bulu kuduk merinding. Selain Pak Rasto, ada juga kisah tentang Mbak Surti, seorang janda muda dengan 2 anak. Hidupnya dulu benar-benar susah. Kadang makan nasi aking, kadang harus berhutang ke tetangga. Tapi setelah beberapa kali terlihat keluar dari rumah Ki Dharma, kehidupannya berubah. Dia mendirikan warung makan di pinggir jalan yang selalu ramai pembeli. Uangnya mengalir deras. Bahkan dia bisa mengirim anak sulungnya sekolah ke kota. Semua orang tuh heran-heran dari mana datangnya keberuntungan itu. Namun, kebahagiaan Mbak Surti nggak berlangsung lama. Suatu malam, anak bungsunya yang baru berusia 5 tahun hilang. Awalnya dikira bermain di rumah tetangga. Tapi setelah dicari ke seluruh desa, anak itu nggak ditemukan. Warga yang ikut mencari bersumpah. Saat menyisir daerah dekat rumah Ki Dharma, mereka mendengar suara anak kecil menangis samar-samar dari dalam rumah tua itu. Tapi pintunya terkunci rapat, dan gak ada seorang pun yang berani mengetuk. Mbak Surti jatuh pingsan setelah semalaman mencari anaknya tanpa hasil. Sejak saat itu, dia sering terlihat melamun di teras rumahnya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Anehnya, warung makannya justru makin ramai sioliala. Ada yang sengaja menggantikan keberadaan anaknya dengan kesuksesan yang lebih besar. Tapi di balik semua itu, ada tatapan kosong yang menyiratkan kesedihan mendalam. Seperti ada sesuatu yang mengikat dirinya untuk terus bertahan dalam lingkaran mengerikan itu. Cerita lain datang dari seorang pemuda bernama Jaya. Dia dulu perantau, yang pulang kampung karena bangkrut. Gak lama setelah sering kelihatan keluar masuk rumah Ki Dharma, tiba-tiba dia jadi juragan ternak. Puluhan sapi gemuk miliknya menghiasi kandang besar yang baru saja dibangun. Warga desa heran, dari mana dia dapat modal begitu besar. Tapi, beberapa minggu setelahnya, ayah Jaya ditemukan meninggal di sawah dengan tubuh penuh luka seperti dicakar binatang buas. Padahal nggak ada jejak hewan liar di sekitar situ, yang bikin makin menyeramkan. Malam-malam warga sering mendengar suara ringkikan sapi dari kandang Jaya, tapi suaranya aneh. Kadang terdengar seperti jeritan manusia yang ditahan, bercampur dengan suara tertawa kecil. Bahkan pernah ada yang nekat mengintip, dan katanya mereka melihat salah satu sapi berdiri dengan 2 kaki, menatap lurus dengan mata merah menyala. Setelah itu, orang yang mengintip jatuh sakit keras dan meninggal dalam beberapa hari. Hampir semua kisah orang kaya mendadak di desa itu selalu diikuti dengan musibah. Ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan pasangan, bahkan ada yang kehilangan worstnya. Ada seorang lelaki bernama Kasman yang dulu pekerja serabutan. Tiba-tiba bisa punya toko kelontong besar setelah beberapa kali datang ke rumah Ki Dharma. Tapi nggak lama kemudian, dia sendiri yang berubah. Warga sering melihat dia jalan malam-malam, tanpa baju, tertawa-tawa sendiri, atau berbicara dengan sesuatu yang gak kelihatan. Akhirnya, dia dianggap gila. Toko kelontongnya tetap ramai, tapi Kasman menghabiskan hari-harinya dengan mondar-mondir di jalan desa. Kadang menakut-nakuti anak-anak dengan teriakan keras. Meskipun cerita-cerita itu sudah jadi rahasia umum. Anehnya masih ada saja orang yang nekat datang ke rumah Ki Dharma. Mereka tahu risikonya, mereka tahu ada harga besar yang harus dibayar. Tapi tetap saja rasa serakah mengalahkan rasa takut. Orang-orang dari luar desa pun mulai berdatangan, membawa berbagai macam masalah hutang, kebangkrutan, atau sekadar ingin hidup mewah tanpa usaha. Mereka masuk ke rumah itu dengan wajah penuh harap, dan keluar dengan wajah pucat tapi mata berbinar. Seolah-olah mereka baru saja menukar sesuatu yang sangat berharga. Warga desa hanya bisa geling-geling kepala. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mau melarang pun percuma. Karena orang-orang yang sudah terlanjur datang ke Ki Dharma, biasanya nggak mau mendengar nasihat siapapun. Mereka sudah seperti terikat dengan janji gaib yang nggak bisa diputus. Dan, benar saja,
Beberapa bulan kemudian, selalu ada kisah baru tentang kematian aneh, kehilangan anggota keluarga, atau teror gaib yang menimpa keluarga mereka. Setiap kali ada orang kaya mendadak di desa itu, warga langsung berbisik, pasti sudah ke rumah itu. Mereka saling menatap dengan rasa takut sekaligus iba, karena tahu pada akhirnya kekayaan itu cuma sementara. Setelah itu, akan ada balasan yang jauh lebih mengerikan. Ada yang bilang, Ki Dharma memang sengaja menjerat orang dengan cara itu. Dia memberikan apa yang diminta, tapi selalu mengambil sesuatu yang lebih berharga dari orang. Bisa harta, bisa keluarga, bahkan bisa kewarasan mereka sendiri. Dan semua itu sudah jadi semacam perjanjian yang gak bisa dibatalkan malam-malam. Ketika suara tangisan dan erangan terdengar dari rumah Ki Dharma, warga desa hanya bisa menutup pintu rapat-rapat, memeluk anak-anak mereka, dan berdoa dalam hati supaya keluarga mereka nggak tergoda untuk mencari jalan instan lewat dukun cabul itu. Tapi dalam hati kecil mereka, rasa penasaran tetap ada. Apakah benar semua kekayaan itu datang dari setan? Apakah benar setiap musibah itu adalah tumbal yang ditukar? Atau jangan-jangan mereka juga bisa saja tergoda kalau berada di posisi yang sama? Dan itulah yang bikin desa itu selalu hidup dalam ketakutan sekaligus iri. Mereka tahu bahayanya, tapi mereka juga melihat hasilnya. Seolah-olah Ki Dharma sengaja menunjukkan kepada semua orang bahwa kekayaan bisa didapat dengan mudah, asal berani bayar harga yang sangat mahal. Dan harga itu bukan cuma uang atau tenaga, tapi nyawa orang-orang yang mereka cinta. Dari sekian banyak orang di desa itu yang penasaran dengan apa sebenarnya yang dilakukan Ki Dharma di dalam rumah tuanya, cuma ada satu orang yang cukup nekat buat coba ngintip. Namanya Dedi, seorang pemuda berumur 20-an. Dedi ini dikenal usil, jahil, dan punya rasa penasaran besar. Dia sering dengar cerita dari orang-orang kalau rumah Ki Dharma itu jadi tempat pesugihan, tapi nggak ada yang pernah tahu jelas gimana prosesnya. Orang-orang cuma berani menduga-duga. Nah, Dedi merasa harus buktiin sendiri. Malam itu, kebetulan malam Jumat Kliwon, Dedi pura-pura ikut ronda, tapi diam-diam dia ngacir ke arah rumah Ki Dharma. Udara malam terasa dingin banget, jalan sepi, dan suara serangga terdengar jelas. Bulan purnama menggantung di langit, bikin bayangan pohon bambu di sekitar rumah Ki Dharma bergoyang panjang ke tanah. Dedi sengaja sembunyi di balik pohon mangga besar yang tumbuh nggak jauh dari jendela rumah. Dari situ, dia bisa melihat jelas celah-celah papan rumah tua Ki Dharma yang rimang-rimang oleh cahaya dupa. Awalnya, Dedi cuma lihat Ki Dharma duduk bersila di depan meja kecil. Di atas meja itu ada dupa menyala, beberapa sesajen dan kendi berisi cairan merah entah apa. Ki Dharma membaca mantra dengan suara pelan tapi serak, seperti orang bergumam dengan bahasa yang Dedi nggak paham. Hawa malam terasa makin berat. Bulu kuduk Dedi berdiri, tapi dia tahan karena rasa penasarannya lebih kuat. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Masuklah seorang perempuan muda. Mungkin usianya sekitar 20 tahun. Wajahnya pucat, matanya kosong dan langkahnya kayak orang kesurupan. Dedi sempat mengenali perempuan itu, katanya dia berasal dari desa sebelah. Janda baru ditinggal suaminya, hidupnya susah. Perempuan itu duduk di depan Ki Dharma, dan Dedi melihat Ki Dharma memberikan sesuatu seperti air dari kendi untuk diminumnya. Setelah itu, perempuan itu seperti kehilangan kesadarannya. Tubuhnya lunglai, dan Ki Dharma mulai mendekat. Inilah bagian yang bikin Dedi benar-benar shock sampai hampir teriak. Ritual yang dilakukan ternyata bukan sekadar mantra atau sesajen, tapi melibatkan hubungan badan. Perempuan itu dijadikan semacam tumbal hidup. Ki Dharma berbuat cabul sambil tetap membaca mantra. Matanya merah, mulutnya komat kamit. Sesekali terdengar tawa cekikikan lirih. Yang lebih mengerikan, Dedi mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu bentuknya samar, tapi jelas bukan manusia. Tingginya hampir menyentuh atap, kepalanya menyerupai ular besar, lidahnya menjulur panjang, dan matanya merah menyala. Bayangan itu kayak mengawasi setiap gerakan Ki Dharma dan perempuan muda itu. Sesekali, bayangan itu menjilat udara dengan lidah panjangnya, lalu terdengar suara desisan tajam yang bikin Dedi merinding sampai ke tulang. Semakin lama, suara erangan dan tangisan perempuan itu bercampur dengan suara tawa Ki Dharma yang makin keras. Sementara dupa di ruangan itu makin pekat. Asapnya, dari celah jendela, Dedi mencium bau amis campur anyir, seperti bau darah segar bercampur keringat. Dedi yang ngintip mulai gemetar. Dia sadar kalau yang dilihatnya bukan ritual biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap dan menjijikkan. Perempuan itu sebenarnya bukan cuma klien, tapi korban.
Tubuhnya dipakai, jiwanya dikorbankan. Ritual cabul itu ternyata syarat utama agar makhluk gaib yang jadi sekutu Ki Dharma menerima tumbal dan memberi imbalan kekayaan. Dedi nggak kuat lagi, dia langsung mundur pelen-pelen dari balik pohon mangga, lalu lari terburit-birit pulang tanpa peduli kalau ada yang melihat. Sejak malam itu, hidup Dedi berubah total. Malam pertama setelah kejadian, dia mimpi buruk dalam. Mimpinya, dia melihat perempuan yang ada di rumah Ki Dharma tadi. Tapi wajah perempuan itu sudah hancur. Matanya bolong, kulitnya mengelupas, dan tubuhnya telanjang penuh darah. Perempuan itu merangkak mendekati Dedi sambil menangis, memohon minta tolong. Dedi terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar, dan dadanya sesak seolah habis dicekik. Mimpi itu bukan sekali dua kali. Hampir setiap malam, perempuan itu muncul lagi. Kadang datang sambil berlari, kadang sambil merangkak, kadang berdiri di pojok kamar sambil menatapnya lama-lama. Bahkan, ada malam di mana Dedi merasa nggak cuma mimpi. Dia yakin perempuan itu benar-benar berdiri di samping ranjangnya. Dia bisa merasakan hawa dingin menusuk, bisa mendengar suara napas berat, dan mencium bau amis darah di dalam kamar. Saat itu, Dedi teriak kencang sampai keluarganya terbangun. Tapi begitu lampu dinyalakan, nggak ada siapa-siapa. Sejak itu kondisi Dedi makin memburuk. Tubuhnya jadi kurus, matanya cekung, dan kulitnya pucat. Dia sering ngomong sendiri, kadang ketawa, kadang nangis. Orang tuanya bingung. Dibawa ke dokter nggak ketemu penyakit apa-apa. Dibawa ke Kiai. Kiai cuman geleng-geleng kepala bilang, Dedi sudah melihat sesuatu yang seharusnya nggak dia lihat. Menurut Kiai itu, arwah korban ritual yang belum tenang menempel pada Dedi, terus menghantui karena merasa Dedi adalah saksi yang tahu penderitaannya. Beberapa malam, warga desa mendengar Dedi teriak-teriak di kamarnya. Katanya dia melihat perempuan telanjang berwajah rusak itu merangkak dari bawah ranjang, lalu naik ke atas tubuhnya sambil menjerit minta tolong. Dedi memukul-mukul udara, berusaha menyingkirkan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dilihat orang lain. Suaranya bikin orang-orang di sekitar rumah merinding, karena terdengar jelas tangisan dan jeritan yang seolah datang dari dua suara berbeda. Suara Dedi dan suara perempuan yang memohon bertahan beberapa bulan dalam kondisi itu. Akhirnya Dedi jatuh sakit parah. Tubuhnya makin hari makin lemah. Setiap malam mimpi buruknya makin intens. Sampai suatu pagi, ibunya menemukan Dedi tak sadarkan diri di kamarnya. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka, dan mulutnya masih berbisik lirih. Tolong aku, tolong dia. Sebelum sempat dibawa ke rumah sakit, Dedi menghembuskan napas terakhir. Usianya masih muda, tapi nyawanya seakan dihisap habis oleh sesuatu yang tak terlihat. Kematian Dedi bikin warga desa heboh. Banyak yang percaya kalau dia mati karena ngintip ritual Ki Dharma. Orang tua Dedi bahkan bilang, seminggu sebelum meninggal, Dedi sempat berpesan dengan suara lemah, "Jangan pernah ada yang berani lihat apa yang aku lihat. Kalau nggak mau ikut bernasib kayak aku." Kalimat itu bikin bulu kuduk siapapun yang dengar langsung berdiri. Setelah kematian Dedi, cerita tentang rahasia ritual cabul Ki Dharma makin menyebar luas. Warga yang sebelumnya cuma menduga-duga, kini makin yakin. Mereka percaya bahwa pesugihan yang ditawarkan Ki Dharma bukan hanya sekadar memberi sesajen atau tumbal hewan, tapi lebih gelap lagi. Tumbal hidup lewat hubungan badan yang menjijikan. Makhluk gaib yang dipuja Ki Dharma butuh energi manusia, dan energi itu disalurkan lewat ritual cabul tersebut. Sejak saat itu, rumah Ki Dharma makin jarang didekati warga. Bahkan orang yang biasanya nekat lewat depan rumahnya malam-malam pun memilih jalan memutar. Mereka takut apa yang terjadi pada Dedi menimpa diri mereka atau keluarga mereka. Tapi anehnya, tetap ada saja orang-orang dari luar desa yang datang. Mereka mungkin nggak tahu cerita tentang Dedi, atau sengaja menutup telinga, karena rasa serakah lebih besar daripada rasa takut. Mereka masuk ke rumah Ki Dharma dengan langkah ragu, lalu keluar dengan wajah pucat. Warga yang melihat cuman bisa berbisik-bisik, tumbalnya pasti dia atau keluarganya. Rahasia ritual cabul itu akhirnya jadi bahan bisikan menyeramkan yang diwariskan dari mulut ke mulut. Orang tua selalu mengingatkan anak-anak muda, jangan pernah coba-coba dekat ke rumah itu, apalagi ngintip. Kamu nggak tahu apa yang sebenarnya dilakukan di dalam sana. Peringatan itu terasa nyata, karena semua orang masih ingat bagaimana Dedi mati dalam kondisi mengenaskan. Sampai sekarang, makam Dedi sering terasa dingin kalau malam. Orang yang berziarah bilang mereka kadang mendengar suara lirih perempuan menangis dari arah pusara, padahal makam itu jauh dari rumah Ki Dharma. Dan yang lebih menyeramkan, beberapa warga yang kebetulan lewat dekat rumah Ki Dharma setelah kematian Dedi bilang mereka pernah melihat sosok Dedi sendiri, berdiri di samping pohon mangga tempat dia dulu ngintip. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak-gerak seolah berusaha bilang sesuatu. Tapi begitu orang itu berkedip,
Sosok Dedi lenyap begitu saja, hanya menyisakan hawa dingin yang bikin tubuh menggigil. Sejak itulah, rahasia ritual cabul Kyudarma bukan lagi sekadar gosip. Semua orang tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Mereka sadar, siapapun yang nekat membuka tabir gelap itu akan bernasib sama. Seperti Dedi menjadi saksi bisu yang hidupnya direnggut pelen-pelen oleh teror gaib yang tak kasat mata. Orang-orang yang datang ke rumah Kyudarma biasanya nggak sembarangan. Mereka kebanyakan dalam keadaan terjepit, ada yang lagi dikejar hutang, ada yang usahanya bangkrut, ada juga yang cuma nggak puas sama hidup pas-pasan. Desa kecil di pinggiran Cirebon itu memang sederhana, tapi godaan buat cepat kaya selalu. Dan disitulah Kyudarma punya peran, jadi jalan pintas yang katanya bisa bikin semua masalah selesai. Kalau ada orang datang ke rumahnya, Kyudarma biasanya duduk di ruang tengah. Lampu rumahnya redup, cuma ada penerangan dari lampu minyak dan beberapa lilin yang ditaruh di pojok-pojok ruangan. Bau dupa selalu menyengat, bikin orang yang baru masuk langsung merasa pening. Kyudarma duduk bersila, pakai jubah hitam lusuh, rambut panjangnya diikat seadanya. Suaranya berat, pelan, tapi bikin bulu kuduk merinding. Kalau kamu mau kaya, katanya pelan, kamu harus berani bayar mahal. Setan gak pernah kasih gratisan. Kalimat itu yang selalu dia ucapkan. Dan anehnya, orang-orang yang udah gelap mata gak peduli lagi sama apa yang dimaksud bayar mahal. Yang penting, mereka bisa keluar dari masalah. Mereka percaya sama janji Kyudarma, meski harus menggadaikan sesuatu yang paling berharga, bahkan kalau itu tubuh mereka sendiri atau keluarga mereka. Salah satu orang yang pernah datang itu namanya Burini. Dia janda dengan 3 anak, hidup pas-pasan dari jualan sayur keliling. Hutangnya numpuk di rentenir, tiap hari ditagih sampai nangis-nangis. Waktu ada yang bisikin soal Kyudarma, awalnya dia ragu, tapi karena kepepet, akhirnya nekat datang juga. Begitu duduk di hadapan Kyudarma, suaranya bergetar. Saya butuh uang, Ki. Tolong saya. Kyudarma menatapnya lama. Matanya merah kecil kayak tatapan ular. Dia senyum tipis, lalu bilang, kamu mau kaya cepat? Mau anak-anakmu hidup enak? Mau orang-orang yang merendahkanmu dulu tunduk sama kamu? Burini hanya mengangguk cepat-cepat, sambil usap air mata. Dia udah gak mikirin apa-apa lagi. Kalau begitu, kamu harus ikhlas jadi tumbal hidup. Malam ini juga ikat ritualku. Setelah itu, lihat sendiri hasilnya, kata Kyudarma, suaranya dingin. Burini cuma bisa menelan ludah. Dia tahu maksud Kyudarma bukan hal baik, tapi bayangan punya uang, bisa bayar hutang, bisa kasih makan anak kinania dengan layak itu lebih besar dari rasa takutnya. Malam itu juga, ritual dilakukan. Bau dupa makin pekat, suara mantra Kyudarma menggema. Dan bagian paling gelap dari ritual itu adalah syarat cabul yang harus dijalani Burini. Air matanya jatuh, tapi dia pasrah. Esoknya, keajaiban terjadi. Dagangan Burini yang biasanya cuma laku sedikit, tiba-tiba diserbu pembeli. Uangnya ngalir deras, hutangnya bisa dilunasi dalam waktu singkat. Orang-orang desa mulai heran, gimana bisa janda jualan sayur tiba-tiba punya motor baru, lalu punya kios sendiri. Semua orang ngomongin, tapi nggak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Semua tahu, pasti ada hubungannya sama rumah tua Kyudarma. Tapi sejak saat itu, hidup Burini juga berubah jadi mimpi buruk. Hampir tiap malam, dia mimpi basah aneh. Di dalam mimpinya, selalu ada sosok perempuan telanjang berwajah rusak. Matanya merah menyala, lidahnya panjang menjulur. Sosok itu mendekatinya, membisikkan sesuatu di telinga. Giliranmu sebentar lagi. Burini terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar. Dia nggak berani cerita ke siapapun. Tapi makin lama, mimpi itu makin sering datang. Bahkan, bukan cuma di tidur kadang siang bolong. Pas dia lagi nyiapin sayur di kiosnya, tiba-tiba ada bayangan perempuan rusak itu lewat di cermin kios. Dia langsung jatuhin pisau. Jantungnya berdetak kencang. Hal yang sama juga dialami orang-orang lain yang pernah ikut ritual Kyudarma. Misalnya, Pak Surya, pedagang ayam potong yang dulu sering rugi. Setelah ikut ritual, tokonya rame luar biasa, bahkan bisa buka cabang. Tapi hampir tiap malam, dia mimpi sama makhluk yang sama perempuan rusak dengan suara melengking, teriak-teriak minta bayaran. Kadang, dia terbangun dengan bekas cakaran di punggung, padahal tidur sendirian. Istrinya sering ketakutan lihat darah di spray, tapi Pak Surya selalu bilang, nggak usah dipikirin, ini cuma mimpi buruk. Padahal jauh di dalam hati, dia tahu itu bukan sekadar mimpi. Semua orang yang terikat janji dengan Kyudarma mengalami hal serupa. Mereka memang kaya raya mendadak, uang ngalir tanpa henti. Tapi di balik itu, ada kutukan yang mengikuti mereka. Mimpi buruk jadi makanan sehari-hari. Dan yang paling mengerikan, setiap kali sosok itu muncul dalam mimpi,
Dia selalu bilang kalimat yang sama, "Giliranmu sebentar lagi." Orang-orang mulai sadar, janji kekayaan dari Ki Dharma bukan hadiah. Tapi Jared, mereka memang dapat yang mereka mau, tapi harus bayar dengan ketenangan hidup. Setiap hari hidup dalam ketakutan, was-was kapan giliran mereka diambil. Dan anehnya, meski sudah tahu risikonya, masih banyak juga yang datang ke rumah Ki Dharma. Karena yang namanya keserakahan, nggak pernah ada habisnya. Rumah Ki Dharma pun makin sering didatangi orang. Ada yang datang diam-diam malam-malam, ada yang pura-pura mampir siang hari biar nggak kelihatan. Warga desa cuma bisa menggelengkan kepala. Mereka tahu, siapapun yang masuk ke rumah itu, hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Entah jadi kaya, raya dengan harga mahal, atau jadi korban berikutnya. Dan setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, suara-suara dari rumah itu makin jelas. Ada suara tangisan perempuan, bercampur dengan suara laki-laki mengerang. Kadang juga terdengar suara cekikikan, entah dari manusia atau bukan. Orang yang lewat depan rumah itu selalu buru-buru jalan cepat, sambil komat kamit baca doa. Nggak ada yang berani berhenti lama-lama, apalagi nengok ke dalam. Mereka semua tahu, rumah itu menyimpan rahasia gelap janji kekayaan yang sebenarnya kutukan di desa itu. Orang-orang makin resah. Setiap kali ada orang kaya mendadak setelah berhubungan dengan Ki Dharma, selalu saja ada kabar orang hilang. Kebanyakan yang hilang adalah perempuan muda, terutama anak gadis yang masih perawan. Awalnya orang-orang menganggap biasa, mungkin si gadis kabur atau merantau. Tapi lama-lama jumlahnya terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Bahkan ada yang bilang, setiap kali bulan purnama, akan ada satu anak gadis yang menghilang entah kemana. Warga sebenarnya sadar, semua ini ada hubungannya dengan Ki Dharma. Tapi mereka takut. Orang-orang yang coba menuduh atau membicarakan Ki Dharma secara terang-terangan, gak lama kemudian mengalami nasib mengenaskan. Ada Pak Armin, petani yang berani nyeletuk di warung kopi kalau Ki Dharma itu dukun cabul yang memperdaya orang. Seminggu kemudian, dia ditemukan mati di sawah. Tubuhnya penuh luka cakaran. Anehnya, tidak ada tanda-tanda binatang buas. Cakarannya terlalu rapi, terlalu panjang, seperti bekas kuku manusia. Tapi ukurannya nggak wajar. Jari-jari sebesar itu nggak mungkin milik manusia biasa. Sejak saat itu, orang-orang memilih diam. Seolah-olah mulut mereka terkunci oleh rasa takut. Desa itu semakin mencekam. Banyak keluarga yang tak berani melepas anak gadisnya keluar malam. Bahkan ada yang sampai melarang anaknya sekolah jauh karena takut hilang di jalan. Namun, tetap saja ada yang lenyap. Ada kasus seorang siswi SMP bernama Yuni. Dia dikenal rajin, anaknya manis, dan sering bantu orang tuanya jualan gorengan. Suatu malam, Yuni pamit beli minyak ke warung. Jaraknya cuma 100 meter dari rumah. Tapi Yuni tak pernah kembali. Orang tuanya panik mencari. Warga ikut bantu menyisir, tapi hasilnya nihil. Yang tersisa cuma sandal jepitnya di dekat pohon randu. Tak jauh dari rumah Ki Dharma. Anehnya, sandal itu masih baru, tapi ada bercak darah kering di bagian tali. Semenjak itu, keluarga Yuni tak pernah berhenti menangis. Ibunya sering pingsan tiap kali teringat anaknya, sementara bapaknya jadi pemurung, seolah tak ada lagi semangat hidup. Dan anehnya lagi, beberapa hari setelah Yuni menghilang, ada warga yang melihat mobil mewah baru terparkir di halaman rumah salah satu orang yang dikenal sering datang ke Ki Dharma. Dari situ, bisik-bisik makin santer. Yuni dijadikan tumbal pesugihan. Orang-orang sebenarnya tahu, tumbal itu memang syarat dari ritual Ki Dharma. Bukan cuma perempuan yang datang langsung buat dikorbankan lewat ritual cabul, tapi juga orang lain yang dijadikan persembahan. Dan makin lama permintaan setan yang dipuja Ki Dharma makin besar. Katanya, setan itu haus jiwa muda. Karena itu, Ki Dharma sering menyuruh kliennya mencari gantinya. Kalau enggak, giliran keluarganya sendiri yang diambil. Itu sebabnya ada orang-orang yang nekat menyerahkan anak gadis dari luar keluarganya, biar dirinya aman. Dan sialnya, karena semua serba diam-diam, kebenarannya makin susah dibuktikan. Malam-malam desa jadi mencekam. Setiap kali angin berhembus dari arah rumah Ki Dharma, orang-orang sering mencium bau anyir bercampur dupa. Kadang ada suara jeritan perempuan, kadang juga suara laki-laki mengerang kesakitan. Yang paling bikin bulu kuduk merinding adalah penampakan perempuan berwajah hancur di sekitar rumah warga yang keluarganya terlibat pesugihan. Sosok itu seperti mengingatkan bahwa harga dari kekayaan adalah nyawa yang gak bisa ditebus dengan apapun. Ada cerita yang membuat warga makin yakin soal tumbal. Seorang pemuda bernama Bayu, teman dekat Dedi yang dulu pernah ngintip ritual, mengaku pernah lihat sendiri bagaimana ritual tumbal dilakukan. Malam itu, Bayu kebetulan lewat jalan belakang dekat rumah Ki Dharma. Dari celah pagar bambu, dia melihat ada dua orang laki-laki menggotong seorang perempuan yang meronta. Perempuan itu seperti dihipnotis.
Teriakannya parau, tubuhnya lemah. Mereka masuk lewat pintu samping. Lalu tak lama terdengar suara gamelan samar-samar dari dalam rumah Ki Dharma. Bayu ketakutan, tapi juga penasaran. Dia berusaha tetap mengintip. Apa yang dilihatnya bikin perutnya mual. Di ruang tengah yang penuh asap dupa, Ki Dharma duduk bersila, telanjang dada. Matanya melotot ke arah perempuan muda itu. Perempuan itu dipaksa menari dengan tubuh setengah telanjang, sementara mulutnya komat-kamit nggak jelas. Bayu bilang, matanya seperti kosong, seolah nggak sadar lagi. Ki Dharma kemudian menggoreskan jari ke pisau kecil. Darahnya diteteskan ke dahi perempuan itu. Lalu dia membaca mantra dengan suara keras. Tiba-tiba ruangan jadi gelap, cuma api lilin yang menyala. Dan dari balik bayangan, Bayu bersumpah dia melihat sosok besar seperti bayangan ular raksasa melingkar-lingkar di dinding rumah. Saat itu juga perempuan itu jatuh terkapar. Tubuhnya kejeng-kejong, lalu diam. Bayu lari terburit-berit tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, dia sakit keras. Badannya kurus kering, sering mimpi buruk dikejar perempuan dengan wajah rusak, lidah panjang. Bayu cuma bertahan 3 bulan sebelum akhirnya meninggal dengan tubuh penuh lebam biru. Seolah dipelintir sesuatu yang gak kelihatan. Cerita ini makin menambah keyakinan warga bahwa tumbal Ki Dharma bukan sekadar gosip. Tapi meski begitu, tetap saja orang-orang datang ke Ki Dharma. Mereka yang tergiur kaya lebih cepat memilih menutup mata dari kengerian itu. Ada yang bilang, yang penting saya dapat bagian, biar orang lain yang celaka. Dan itulah yang bikin desa itu semakin terasa angker. Karena keserakahan manusia justru ikut melanggengkan ritual setan itu. Sampai suatu ketika, keberanian seorang bapak hampir membuka semua rahasia. Namanya Pak Harun. Dia kehilangan anak gadisnya, Sinta, yang hilang setelah pulang mengaji. Pak Harun yakin betul anaknya jadi korban tumbal Ki Dharma. Dia pernah melihat Sinta berjalan pulang malam itu. Dan ada mobil asing yang berhenti tak jauh dari rumahnya. Esoknya Sinta raib tanpa jejak. Pak Harun marah besar. Dia datangi rumah Ki Dharma dengan parang di tangan. Tapi sesampainya di sana, dia hanya mendapati rumah sepi. Pintu terkunci rapat. Anehnya, dari dalam terdengar suara tawa perempuan bercampur suara laki-laki. Padahal tak ada siapapun di teras. Pak Harun akhirnya hanya bisa menggedor pintu sambil berteriak memanggil nama anaknya. Beberapa warga datang mencoba menenangkan. Tapi tak satu pun berani ikut masuk. Sejak kejadian itu, Pak Harun berubah. Setiap malam dia duduk di depan rumahnya, menunggu anaknya kembali. Kadang orang-orang lihat dia ngomong sendiri, seolah berbicara dengan Sinta yang tak kasat mata. Dan anehnya, 2 bulan kemudian, Pak Harun ditemukan tewas gantung diri di pohon asem dekat rumahnya. Di batang pohon itu, ada tulisan aneh yang tergores. Giliran kalian berikutnya. Tulisan itu bikin warga makin gemetar ketakutan. Siapa yang nulis? Apakah Ki Dharma atau makhluk yang dia puja? Nggak ada yang tahu. Yang jelas, setelah kematian Pak Harun, semakin banyak anak gadis yang dijaga ketat keluarganya. Tapi tetap saja, mereka yang berniat pesugihan selalu menemukan cara buat menyediakan tumbal. Karena Ki Dharma nggak pernah kasih kekayaan tanpa bayaran nyawa, desa itu akhirnya jadi tempat yang penuh bisikan, penuh rasa takut. Semua orang tahu ada rahasia besar di rumah tua itu, tapi mereka memilih pura-pura buta. Sampai sekarang, masih banyak orang percaya kalau suara jeritan malam Jumat Kliwon yang sering terdengar dari arah rumah Ki Dharma adalah suara tumbal yang direnggut secara paksa. Dan setiap kali bulan purnama, ada rasa was-was yang mencekam di hati warga. Takut giliran keluarganya yang jadi korban berikutnya. Malam itu suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara dingin menempel di kulit, dan angin semilir yang lewat membawa aroma anyir yang samar-samar menusuk hidung. Beberapa warga yang kebetulan masih nongkrong di pos ronda mulai saling pandang ketika salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Rudi, mengernyitkan dahi sambil menutup hidung. Kalian cium gak? Kayak bau bangkai, katanya dengan wajah tegang. Temannya, Darno, ikut menghirup udara. Benar saja. Ada bau busuk yang semakin lama semakin pekat. Awalnya mereka mengira mungkin ada hewan mati di sekitar sawah atau di selokan belakang rumah warga. Tapi makin lama, baunya semakin jelas datang dari arah rumah tua milik Ki Dharma. Jangan-jangan dari rumah itu, bisik salah satu warga dengan nada ketakutan. Semua orang terdiam. Nama Ki Dharma selalu membuat bulu kuduk berdiri. Orang-orang sudah lama tahu kalau rumah itu bukan rumah biasa. Sudah banyak cerita menyeramkan yang bersumber dari sana. Tapi malam itu, bau busuk yang menyengat seakan menjadi undangan tak kasat mata agar mereka menyelidikinya. Sekitar 7 orang memberanikan diri. Mereka berjalan pelan, membawa senter dan kayu seadanya untuk berjaga-jaga. Semakin dekat ke rumah,
Ki Dharma. Semakin jelas bau busuk menusuk hidung. Bau yang begitu tajam, bercampur amis darah, membuat beberapa orang muntah di pinggir jalan. Rumah Ki Dharma tampak gelap, semua pintu dan jendela tertutup rapat. Namun dari celah ventilasi, samar-samar terlihat cahaya merah berkelap-kelip, seperti cahaya api atau obor. Ada juga suara lirih, mirip orang berbisik atau merintih. Tapi suaranya nggak jelas apakah itu manusia atau bukan. Waduh, kita masukin beneran nih? Tanya seorang bapak setengah baya dengan wajah pucat. Kalau kita diam aja, bisa-bisa besok malah ada korban lagi. Bau busuk gini nggak wajar. Kita rame-rame aja, biar nggak takut, jawab Rudi, meski suaranya bergetar. Mereka akhirnya nekat. Dengan sedikit dorongan, pintu kayu tua itu berhasil didobrak. Begitu pintu terbuka, hawa panas bercampur bau anyir langsung menyergap. Lampu senter yang diarahkan ke dalam memperlihatkan pemandangan yang membuat semua orang menjerit histeris. Di ruang utama rumah itu, Ki Dharma sedang duduk bersila. Tubuhnya dipenuhi darah yang sudah mengering di beberapa bagian, namun masih segar. Di bagian lain, matanya melotot lebar, seolah tak berkedip, menatap kosong ke arah langit-langit. Lidahnya menjulur panjang, menjijikkan, dan dari mulutnya keluar cairan kental berwarna hitam pekat yang menetes ke lantai. Yang lebih mengerikan lagi, di sekelilingnya berserakan tubuh perempuan-perempuan muda dalam kondisi mengenaskan. Ada yang telanjang bulat dengan tubuh penuh luka sayatan. Ada yang perutnya robek seperti habis dikoyak binatang buas. Ada pula yang wajahnya hancur tak berbentuk, hanya menyisakan mata terbuka yang kosong. Darah menggenang di lantai, membentuk aliran yang menghitam di bawah cahaya temaram dupa dan lilin merah yang masih menyala. Beberapa warga langsung jatuh terduduk. Ada yang menutup mata sambil menangis. Ada yang muntah sejadi-jadinya. Ada pula yang lari terbirit-birit keluar rumah. Tiba-tiba, Ki Dharma menggerakkan kepalanya. Perlahan, namun jelas. Matanya yang melotot seolah menatap satu persatu warga yang datang. Kenapa kalian datang ke sini? Suaranya berat, serak dan seperti bergema dari perut. Semua orang terdiam, tak ada yang berani menjawab. Suara itu begitu menyeramkan, membuat bulu kuduk meremang. Salah satu warga, Darno, mencoba memberanikan diri. Ki Dharma, apa yang sampean lakukan ini? Astagfirullah, katanya dengan suara gemetar. Ki Dharma tiba-tiba tertawa keras. Tawa yang bukan seperti manusia, melainkan campuran suara manusia, binatang, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dari arah tubuh-tubuh perempuan yang terkapar, terdengar erangan. Beberapa di antara mereka yang seharusnya sudah mati masih bergerak kecil, menggapai-gapai seperti meminta pertolongan. Warga semakin panik. Ada yang langsung kabur, tapi beberapa masih terpaku di tempat. Nggak bisa menggerakkan kaki karena terlalu takut. Ki Dharma kemudian berdiri perlahan. Tubuhnya terlihat lebih tinggi dari biasanya. Kulitnya mulai mengelupas, dan dari punggungnya muncul sesuatu seperti sisik hitam berkilat. Tangannya panjang, kukunya menjulur tajam, matanya berubah merah menyala. Semua ini belum selesai. Kalian semua akan jadi saksi, ucapnya dengan nada menyeramkan. Tiba-tiba salah satu tubuh perempuan yang terkapar mendadak bangun. Dia menjerit histeris dengan suara yang begitu nyaring, lalu merangkak cepat ke arah warga. Perempuan itu tubuhnya penuh darah, wajahnya hancur, tapi matanya menatap tajam. Warga langsung menjerit ketakutan. Ada yang menendangnya, ada yang mencoba memukul dengan kayu, tapi tubuh perempuan itu seolah nggak merasakan sakit. Dalam kekacauan itu, beberapa orang berhasil lari keluar. Mereka berteriak minta tolong, membangunkan warga lain. Tak lama, hampir seluruh desa berkumpul di depan rumah Ki Dharma. Namun tidak ada satupun yang berani masuk lagi setelah mendengar suara-suara dari dalam rumah. Jeritan, tawa, suara tangisan perempuan, dan suara benda pecah bersahut-sahutan. Dari celah pintu yang terbuka, terlihat bayangan-bayangan hitam berkelebat cepat. Ada suara seperti cakaran di dinding. Bahkan terdengar lolongan panjang menyerupai suara serigala. Bercampur tangisan anak kecil. Beberapa warga mencoba membaca doa keras-keras. Ayat-ayat suci dikumandangkan. Anehnya, suara-suara dari dalam rumah semakin keras, seperti menjerit kesakitan tapi juga sekaligus marah. Lilin-lilin di dalam tiba-tiba padam, meninggalkan kegelapan pekat. Tak lama kemudian, terdengar suara ledakan keras dari dalam rumah. Atap rumah berguncang, kaca jendela pecah berhamburan. Bau busuk semakin menyengat, bercampur aroma gosong. Semua orang menjerit dan mundur ketakutan. Ketika keadaan mulai reda, mereka baru sadar rumah Ki Dharma kini benar-benar gelap, sunyi. Tak ada lagi suara dari dalam, tapi tak seorang pun berani mendekat. Malam itu, rumah Ki Dharma resmi dianggap berhantu. Sejak kejadian tersebut, rumah itu ditinggalkan begitu saja. Tak ada yang berani masuk,
Bahkan di siang hari, orang-orang yang lewat depan rumah sering mencium bau busuk yang datang dan pergi. Kadang terdengar suara tangisan, kadang suara perempuan tertawa cekikikan. Namun yang paling menyeramkan, beberapa warga bersaksi masih sering melihat sosok Ki Dharma berdiri di teras rumahnya, menatap lurus ke arah jalan desa, dengan mata merah, menyala dan lidah menjulur panjang. Sejak malam itu, rumah Ki Dharma benar-benar dibiarkan kosong. Semua orang di desa seakan sepakat tanpa pernah mengucapkan bahwa tempat itu nggak boleh disentuh lagi. Gentengnya mulai banyak yang jatuh, temboknya berlumut, catnya mengelupas, dan halaman rumah penuh ilalang liar. Tapi meskipun sudah kelihatan hancur dan tak terawat, nggak ada satu orang pun yang berani nekat mendekat, apalagi masuk. Orang-orang bilang rumah itu sudah bukan rumah manusia lagi, tapi kandang bagi arwah-arwah gentayangan yang nggak pernah tenang. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada suara tangisan perempuan terdengar dari dalam rumah itu. Awalnya pelan, kayak bisikan, tapi lama-lama makin keras sampai bikin bulu kuduk orang-orang yang lewat berdiri semua. Kadang tangisan itu bercampur dengan suara laki-laki ketawa cekikikan. Persis suara Ki Dharma waktu masih hidup. Nggak jarang, suara itu berubah jadi jeritan panjang, kayak orang disiksa habis-habisan. Warga sekitar yang rumahnya berdekatan sama bekas rumah Ki Dharma sering ngaku kalau tengah malam ada bayangan perempuan berdiri di jendela. Rambutnya panjang terurai, mukanya nggak jelas, cuma matanya merah menyala kayak bara api Aida juga Soreta. Dari beberapa orang yang nekat lewat depan rumah itu pas malam, mereka bilang sering lihat bayangan perempuan berjalan pelan di pekarangan, sambil bisik-bisik dengan suara serak. Giliranmu, Cilir. Banyak orang yang ngaku setelah dengar bisikan itu, mereka sakit beberapa hari, demam tinggi, bahkan ada yang tiba-tiba meninggal tanpa sebab jelas. Gara-gara itu, warga mulai percaya kalau arwah para perempuan yang pernah dijadikan tumbal sama Ki Dharma belum bisa pergi. Mereka masih terjebak di sana, masih menunggu giliran tumbal baru, atau mungkin mencari orang-orang yang berani mendekat untuk dijadikan pengganti. Suatu kali, ada sekelompok pemuda yang katanya sok berani. Mereka mabuk, lalu taruhan siapa yang paling berani masuk rumah Ki Dharma tengah malam. Awalnya cuma 2 orang yang beneran berani nekat masuk, sementara yang lain nunggu di luar pagar. Begitu masuk, mereka nyorotkan senter ke ruang tengah yang udah penuh debu. Semua benda peninggalan Ki Dharma masih ada di sana, termasuk meja ritual, dupa gosong, dan kain hitam kotor yang katanya dipakai buat nutupin tubuh korban-korbannya. Baru beberapa menit di dalam, tiba-tiba senter mereka mati bareng-bareng. Celap. Gulita langsung menyelimuti ruangan itu. Dari dalam kegelapan, terdengar suara napas berat kayak orang ngos-ngosan. Mereka pikir temannya yang iseng, tapi tiba-tiba muncul bayangan perempuan berjalan pelan. Rambut panjang menutupi wajah, pakai baju putih penuh darah. Suara tangisnya pelan, tapi makin lama makin keras, sampai bikin telinga berdengung. Dua itu langsung kabur sekuat tenaga. Anehnya, pas mereka sampai di luar pagar, temen-men yang nunggu bilang mereka keluar sendirian. Padahal tadi waktu masuk berdua, satunya lagi nggak pernah keluar sampai sekarang. Besoknya, warga desa ramai-ramai cari ke dalam rumah, tapi jasad pemuda itu nggak ditemukan, hilang begitu saja, seakan ditelan rumah angker itu. Sejak kejadian itu, nggak ada lagi yang berani main-main di sekitar rumah Ki Dharma. Orang tua di desa bahkan sering ngingetin anak-anaknya, kalau lewat sana harus buru-buru, jangan nengok ke kiri atau kanan, apalagi berhenti. Soalnya pernah ada anak kecil yang katanya berhenti sebentar buat ngikat sandal di depan rumah itu. Waktu pulang ke rumah, anak itu mendadak demam tinggi, lalu ngomong sendiri kayak orang kesurupan. Dia teriak-teriak, "Tolong, jangan bawa aku, jangan!" Malam itu juga, anak itu meninggal dengan wajah pucat ketakutan. Sejak saat itu, semua orang makin yakin kalau arwah di rumah itu masih haus tumbal. Yang lebih bikin merinding, desas-desus beredar kalau pesugihan cabul itu nggak berhenti dengan kematian Ki Dharma. Konon, ada satu muridnya yang masih meneruskan ajaran bejat itu di tempat lain. Murid ini dulunya sering ikut Ki Dharma pas ada ritual. Cuma orang nggak terlalu sadar. Dia lebih banyak diam, kelihatan penurut. Padahal sebenarnya sedang belajar semua ilmu hitam Ki Dharma. Setelah Ki Dharma mati, murid ini kabarnya pindah keluar desa. Orang-orang bilang dia buka praktek di kota dengan cara yang sama, menjanjikan kekayaan instan, tapi dengan syarat ritual cabul yang mengerikan. Ada yang percaya, ada juga yang anggap cuma gosip, tapi kenyataannya makin banyak orang yang tiba-tiba kaya mendadak dengan cara misterius. Banyak orang curiga kalau mereka juga jadi bagian dari rantai pesugihan Ki Dharma yang gak pernah benar-benar mati. Karena itulah,
Setiap orang di desa selalu diingatkan untuk nggak pernah tergoda sama janji kekayaan instan. Orang-orang tua sering bilang, setan nggak pernah kasih gratisan. Kalau ada yang berani nekat coba-coba, pasti ada harga mahal yang harus dibayar. Dan harga itu bukan cuma nyawa sendiri, tapi bisa juga nyawa orang terdekat, anak, istri, suami, bahkan saudara. Banyak yang akhirnya menyesal, tapi semua sudah terlambat. Giliran mereka sudah tiba, dan nggak ada yang bisa menghindar dari perjanjian dengan iblis. Hingga kini, rumah Ki Dharma masih berdiri sebagai saksi bisu, penuh misteri, penuh kutukan, dan selalu bikin siapapun yang mendekat merinding sekujur badan. Malam Jumat Kliwon selalu jadi malam paling ditakuti. Angin di sekitar rumah itu terasa lebih dingin, bau busuk kayak bangkai kadang muncul entah dari mana, dan suara-suara aneh nggak pernah berhenti. Orang-orang yang masih penasaran selalu bilang hal yang sama. Rumah itu bukan sekadar kosong, tapi jadi pintu bagi dunia lain. Arwah-arwah yang terjebak di sana nggak akan pernah tenang, karena mereka mati dengan cara yang mengenaskan, dijadikan tumbal oleh ritual bejat seorang dukun cabul. Dan yang bikin ngeri, suara-suara itu seakan terus memanggil korban baru, seolah mereka nggak akan berhenti sampai pesugihan itu benar-benar ditutup dengan cara yang nggak pernah ada yang tahu. Banyak orang bilang, kalau lewat depan rumah itu, malam-malam, jangan pernah berani menoleh kalau mendengar suara memanggil namamu. Karena suara itu bukan suara manusia, melainkan arwah yang mencoba menyeretmu ikut bersama mereka. Sampai sekarang, masih banyak cerita warga yang trauma kalau ingat kejadian malam berdarah di rumah Ki Dharma. Bagi mereka, itu bukan sekadar cerita horor, tapi peringatan keras bahwa keserakahan bisa bikin manusia kehilangan akal. Bahkan rela menyerahkan tubuh dan nyawa orang lain demi kekayaan sesaat. Dan setiap orang yang tahu cerita ini selalu bertonu tania dengan rasa takut bercampur penasaran. Apakah benar murid Ki Dharma masih melanjutkan ritual pesugihan cabul itu di luar sana? Kalau iya, siapa lagi yang akan jadi tumbalnya? Itulah kisah tentang ritual pesugihan dukun cabul di Cirebon. Serem banget kan? Cerita ini ngajarin kita bahwa keserakahan bisa bikin orang kehilangan akal sehat, bahkan rela jadi korban dukun cabul. Tapi ujung-ujungnya, kekayaan itu nggak pernah membawa kebahagiaan. Yang ada malah kutukan, kematian, dan rasa takut yang nggak pernah hilang. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share. Ingat, hati-hati kalau lagi butuh rezeki. Jangan pernah tergoda cara instan, karena setan selalu minta bayaran lebih mahal daripada yang kita kira. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.